Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piala Thomas 1984 diselenggarakan finalnya pada tanggal 18 Mei di Kuala Lumpur. Jadi pada waktu final bertemu regu Indonesia melawan Cina. Nah, dalam pertandingan Piala Thomas yang untuk kesekian kalinya terjadi perubahan sistem pertandingan. Jadi kalau dulu tahun 1982 masih 9 partai. Nah, ini pada waktu tahun 1984 ini menjadi 5 partai dan selama ini diselenggarakan 3 tahunan. Nah, sejak tahun 84 ini 2 tahunan. Ya, jadi 82 kemudian 84 diselenggarakan lagi. Jadi sejak 84 ini 2 tahunan menjadi 5 partai dari 9 partai. Nah, ternyata bahwa peraturan baru ini dimaksudkan agar tim-tim Eropa bisa menyeruak ya, masuk ke final dan bisa mempunyai kesempatan untuk menjadi juara. Jadi selama ini Piala Thomas kalau 9 partai itu selalu saja didominasi oleh, kalau dulu itu Malaya itu sampai tahun 1952 ya. Nah, kemudian 55 jadi tahun 49, 52, kemudian 55 itu 3 kali diraih oleh Malaysia. Nah, kemudian sejak tahun 58 Piala Thomas dikuasai oleh Indonesia. Itu 7 kali ya. Jadi 3 kali 1958, 1961, 1964. Nah, kalau 1967 diraih oleh Malaysia. Nah, kemudian Indonesia meraih lagi tahun 1970, 1973, 1976, dan 1979. Dan kemudian pada tahun 1982 dikuasai oleh Cina. Jadi peraih Piala Thomas itu baru 3 negara. Malaysia, Indonesia, dan Cina. Nah, kemudian supaya negara-negara Eropa itu bisa meraihnya, maka sistem 9 partai diubah menjadi 5 partai, dari 3 tahun menjadi 2 tahun. Jadi maksudnya supaya tidak lama menunggu gitu ya. Nah, sehingga perubahan-perubahan ini tadinya untuk supaya regu-regu Denmark itu beruntung, tetapi justru yang meraih keberuntungan yang pertama dari sistem yang baru ini adalah regu Indonesia. Jadi lagi-lagi semua peraturan yang disusun oleh IBF tujuannya adalah supaya Indonesia dirugikan, tetapi justru seringkali diuntungkan tanpa disadari oleh mereka itu. Nah, pada Piala Thomas tahun 1984, regu Indonesia masuk final kembali melawan Cina. Nah, berdasarkan pengalaman tahun 1982, sebenarnya Indonesia kalau pakai sistem 5 partai, maka dia harus sudah menjadi juara. Karena meraih 1 partai tunggal dan 2 ganda pada waktu Piala Thomas di Inggris itu. Jadi sudah unggul 3-1 itu berarti sudah meraih Piala Thomas ya. Tinggal ada tunggal yang ketiga. Nah, jadi sebenarnya Indonesia sudah punya pengalaman unggul 3-1 pada hari pertama. Dan hal itu, pengalaman itu rupanya menjadi strategi bagi regu Indonesia untuk bisa mengalahkan Cina dengan 3-2 skornya. Nah, jadi dalam pertandingan final itu Lim Swee King bertemu Luan Jin.
sebenarnya ya Luan Jin memang juara All England tahun 1983. Jadi memang Lim Swee King sudah mulai merosot ya permainannya, sehingga kemungkinan karena itulah ia kalah dari Luan Jin. Jadi meskipun sebenarnya dia bisa mengalahkan Luan Jin gitu ya. Nah, kemudian pada partai yang kedua, Icuk Sugiarto dikalahkan oleh Yang Yang. Nah, sehingga regu Indonesia sudah ketinggalan 2-0 atas Cina. Nah, kemudian pada partai yang ketiga, Kastomo Arbi, tunggal ketiga, melawan tunggal ketiga Cina, yaitu Han Jian. Nah, dalam seluruh pertemuan antara Han Jian dan Kastomo Arbi, itu Kastomo Arbi belum pernah menang. Tetapi rupanya ada faktor lain. Jadi Han Jian ini sebelum Piala Thomas 1984, ia sempat mengalami cedera ya. Jadi setelah sembuh cederanya, ia kemudian memperkuat Piala Thomas tahun 1984. Jadi mungkin karena pernah cedera, Han Jian kemudian belum mengalami apa yang disebut bugar ya. Jadi kemungkinan dia belum bugar betul ketika mengikuti Piala Thomas itu. Dan tampaknya memang ketika Han Jian sudah unggul set pertama 17-14 ya melawan Hastomo, maka detik-detik menuju kekalahan tim Indonesia. Jadi Indonesia kelihatannya mau kalah ya. Tetapi terjadi semacam keajaiban ya. Jadi Hastomo Arbi itu seperti bermain sangat ya kesetanan, dia orang mengatakan itu, sehingga pada set kedua ia bisa mengalahkan Han Jian dengan skor 15-6. Nah, sehingga Stadion Merdeka di Kuala Lumpur bergemuruh ya dengan kemenangan Hastomo Arbi pada set yang kedua. Nah, setelah istirahat ya, kedua pemain bermain lagi sehingga kemudian pertandingan yang cukup menegangkan ini bisa diselesaikan oleh Hastomo Arbi dengan skor 15-8. Nah, sehingga kemudian Indonesia mengubah skor 2-1 menjadi 2-0 menjadi 2-1. Jadi ini termasuk kejutan ya. Nah, karena kemenangan Hastomo Arbi inilah maka pemain ini menjadi idola baru ya. Jadi kalau tahun 1983 idola baru bulu tangkis Indonesia adalah Icuk Sugiarto yang meraih juara dunia tahun 1983 di Copenhagen yang mengalahkan Lim Swee King 3 set gitu ya. Dan ini menjadikan Lim Swee King pemain satu-satunya yang masuk final 2 kali dan juga kalah gitu ya dalam final. Sehingga Lim Swee King tercatat belum pernah menjadi juara dunia bulu tangkis gitu ya. Jadi kalau zaman dulu pemain lengkap prestasinya ya juara All England dan juara dunia. Nah, setelah ada Olimpiade, maka pemain dianggap lengkap kalau menjadi juara All England, juara dunia, dan juara Olimpiade. Nah, Icuk Sugiarto termasuk pemain yang tidak lengkap karena belum pernah menjuarai All England. Ya, jadi seringkali terjadi seperti itu. Nah, kalau Rudi Hartono pernah menjadi juara All England 8 kali dan juga juara dunia tahun 1980. Nah, jadi pemain yang lengkap berarti meraih juara dunia resmi, yaitu kejuaraan dunia, dan kejuaraan tidak resmi, yaitu All England. Nah, kemudian kedudukan 2-1 ini memasuki partai ganda. Ya. Jadi partai ganda berhadapan pemain Indonesia Christian Hadinata dengan pasangan yang baru yaitu Hadi Bowo
Jadi Hadibowo itu sebenarnya pemain ganda yang berpasangan dengan Bobby Ertanto yang merupakan pelapis dari Rudi Haryanto dan Kartono. Nah, ternyata bahwa Christian Hadinata Hadibowo pada partai yang keempat mengalahkan pasangan Cina He Sangguan Jiang Goliang. Jadi pertandingannya cukup sengit ya. Set pertama pasangan Indonesia mengalahkan pasangan Cina itu 18-14, kemudian pada set kedua 15-10. Jadi Christian meskipun sudah tua ya, tetapi ia masih tetap bermain bagus dan kemudian juga masih bisa mengalahkan musuh ya. Nah, kemudian yang menentukan adalah pasangan Lim Swee King dan Kartono. Jadi Kartono dipasangkan dengan Lim Swee King karena Rudi Haryanto itu pada pertandingan penyisihan ini matanya terkena kok sehingga penglihatannya rupanya terganggu. Nah, sehingga pasangan Lim Swee King Kartono ini termasuk pasangan baru yang mengejutkan pasangan Cina. Sehingga di dalam pertandingan itu Lim Swee King Kartono menghadapi pasangan ya baru dan lama ya. Jadi Zun Zinan adalah pemain lama yang ikut Piala Thomas 1982. Dia berpasangan dengan pemain muda yaitu yang bernama Tian Bingyi. Nah, dalam pertandingan itu Lim Swee King Kartono pada set pertama mengalahkan dengan skor 18-14. Jadi termasuk permainannya cukup ketat gitu ya. Dan kemudian pada set yang kedua dimenangkan oleh pasangan Indonesia Lim Swee King Kartono dengan skor 15-12. Dan kemenangan ini menjadikan Piala Thomas kembali ke bumi pertiwi Indonesia ya. Dengan demikian Indonesia meraih Piala Thomas 8 kali. Jadi 8 kali diraih oleh Indonesia, dan di sini Christian Hadinata berarti dia sepanjang memperkuat Piala Thomas 5 kali ya, 1 kali gagal dan 4 kali juara. Jadi ini merupakan pemain yang istimewa. Jadi semakin tua dia bukan semakin lemah, tapi ternyata semakin kuat. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.